Oke kawan-kawan sahabat angler, aku akan mereview reel kembali ya. Kali ini yang aku review adalah reel Shimano Curado DC151XG. Untuk spesifikasi reel ini sendiri dibekali dengan gear ratio yang cukup lumayan besar, yaitu 8.5:1 dan ball bearing 6+1 atau 7 ball bearing yang digunakan. Nah, karena ini adalah reel Shimano Curado DC, yaitu menggunakan digital control ya, atau microchip yang ditaruh di sini untuk mengontrol agar kita ketika memejutkan joran atau melempar tidak mudah terjadi backlash, karena sudah diatur oleh digital control tersebut atau sistem DC tersebut. Nah, untuk settingan reel ini, apakah susah atau mudah menggunakan reel baitcasting DC ini? Tentunya harusnya ini lebih mudah kita gunakan atau kita settingnya, karena tujuan dari kita menggunakan reel DC ini ataupun Shimano Curado DC ini dengan teknologi digital control ini dari Shimano memudahkan kita untuk melemparkannya agar tidak mudah terjadi backlash tersebut. Nah, di sini ada settingan ya yang bisa kita gunakan untuk menyeting ketika kita akan melemparkan atau menyesuaikan lure yang kita gunakan. Di sini ada 1 sampai dengan 4 dan kita arahkan lagi ke arah seperti ini. Nanti akan ada tulisan open untuk membuka bagian sini. Nah, terus yang di sebelah sini seperti biasa, di sini ada knob tension atau tensioner ya. Terus di sini ada drag seperti biasa. Akan aku coba buka melihat dalamnya seperti apa sih yang ada di dalam Curado DC151XG ini. Apakah sama dengan reel-reel lain? Apakah ada sentrifugalnya atau tidak? Coba kita lihat. Nah, jadi dalamnya dari Shimano Curado DC151XG ini jadi seperti ini kawan-kawan, tidak ada sentrifugal di dalam sini. Jadi settingannya hanya kita menggunakan ini. Di sini ada external brake 1 sampai 4 ini, dan juga kita hanya cukup menyeting tensioner atau knob tension spool itu untuk lajunya umpan agar tidak terjadi mudah backlash. Jadi kalau di reel-reel Shimano lainnya yang kecuali yang DC ya, di sini ada sentrifugal. Biasanya ada 6 sentrifugal ataupun ada 4 sentrifugal. Nah, kalau yang di DC ini tidak ada. Jadi untuk brake-nya sendiri sudah diatur dari microchip tersebut yang ditanamkan di reel ini. Untuk mengembalikannya juga sama seperti tadi ya, kita arahkan seperti ini. Baru kita tarik ke atas lagi. Ya, ini sudah kembali menutup sempurna kawan-kawan. Nah, langsung saja akan aku coba seberapa nyaman kita melemparkan menggunakan reel baitcasting Curado DC ini. Untuk settingannya bisa kita buat ya, atau kita ubah. Di sini menggunakan brake 3 aku gunakan untuk di awal ya, untuk percobaan pertama. Terus kita setting di tensionernya ini, kita kencangkan terlebih dahulu. Kita turunkan sedikit demi sedikit. Ya, ini cukup. Akan coba untuk aku lemparkan. Nah, untuk DC sendiri ketika kita melemparkan seperti terdengar suara sing dari dalam reelnya ini ya. Ini ciri khas dari reel DC dari Shimano itu sendiri. Coba akan aku lemparkan lagi. Sangat mudah sekali kawan-kawan dan tidak mudah terjadi backlash. Tetapi resikonya ketika kita menggunakan brake 3 dengan sedikit tensioner kita buka atau kita kendorkan, kita tidak bisa lumayan jauh untuk lemparannya. Akan aku turunkan untuk brake-nya sekarang di brake 2 dan tensionernya sedikit aku buka. Ya. Aman, tidak terjadi backlash. Jadi reel ini sangat memudahkan bagi kawan-kawan pemula yang mau belajar ya, bisa menggunakan reel baitcasting ini, walaupun harganya mungkin tidaklah murah atau cukup menguras kantong kita, mungkin di kisaran di atas 3 juta ya kawan-kawan ya untuk reel ini sendiri. Terus reel ini sendiri juga cukup lumayan berat. Untuk Curado DC151XG ini beratnya di kisaran 225 gram, jadi lumayan cukup berat untuk reel Curado ini kawan-kawan. Akan aku coba untuk setting kembali, aku kendorkan lagi untuk tensionernya kawan-kawan ya.
sampai kita temukan untuk limit long cast-nya di break 2 ini. Aman, tidak terjadi backlash, tetapi kita harus sedikit menggunakan ibu jari untuk menghentikan laju PE-nya, karena terasa sedikit PE sudah mulai keluar untuk terjadi backlash. Bisa kita kendorkan lagi. Ya, kurang lebih mungkin sekitar 25 meter dengan soft rock yang berat kisaran 4-5 gram ini kawan-kawan. Nah, untuk jorannya sendiri yang aku gunakan ini, untuk set peralatannya ini ya, ini soft rock dari Inalur seperti biasa yang aku gunakan untuk mereview, berat 45 gram. Terus jorannya ini adalah Relic Nusantara cacing merah 662 atau panjang 198 cm, 817 slip ya. Untuk lane-nya sendiri atau PE-nya sendiri adalah PE Relic Jabrik Nusantara PE3 yang digunakan. Coba sekarang akan aku taruh di break 1. Tensionernya bisa kita setting lagi. Ya, cukup aman. Wow. Kalau untuk aku pribadi kawan-kawan ya, mungkin lebih nyaman di break 1 untuk long cast-nya. Ini cukup lumayan jauh, kisaran 30 meter lebih. Untuk soft rock di berat 45 gram ini akan aku coba lagi untuk lemparnya. Ya, di sini sedikit terjadi backlash, tapi tidak terlalu parah untuk backlash-nya, hanya sedikit saja. Ini karena tidak aku tahan dengan menggunakan ibu jari. Nah, mungkin itu gunanya dari sistem digital control itu kawan-kawan ya. Jadi mengurangi resiko backlash yang berlebihan. Jadi bisa saja kita menggunakan rail bed casting Curado DC ini masih bisa terjadi backlash, tetapi untuk backlashnya yang parah dan lain sebagainya itu mungkin tidak akan terlalu karena sudah dibantu dengan sistem DC yang digunakan pada rail ini. Ya, mungkin itu limit untuk long cast-nya, mungkin kisaran di 30 meter lebih ya untuk soft rock berat 45 gram ini. Akan aku coba lagi menggunakan umpan seperti biasanya. Kali ini akan aku gunakan umpan dari shortcut lagi yang berat kisaran 11 gram. Nah, ini dia kawan-kawan sahabat angler soft rock yang aku gunakan ya. Mungkin kawan-kawan sahabat angler bisa menggunakan ini untuk berlatih menggunakan reel DC ya. Nah, beratnya ini sekitar 11 gram untuk soft rock ini, dan akan aku coba untuk long cast-nya ini di break, langsung di break 1, dan tensionernya coba aku kendorkan lagi, semakin kendorkan ya. Seberapa jauh dan seberapa resiko backlash-nya terjadi ketika kita menggunakan reel bed casting Curado DC ini. Aman, tidak terjadi backlash, tetapi lemparannya tadi sedikit agak tidak terarah ya kawan-kawan ya, hanya asal lempar saja tadi, yang penting untuk jauhnya. Jadi malah di atas rerumputan itu. Akan aku coba untuk lempar kembali kawan-kawan, karena ini sedikit tidak searah dengan angin ya. Jadi anginnya itu arah ke barat, ini aku menghadapnya ke utara. Jadi anginnya arah ke barat, sedangkan aku menghadapnya ke utara ini. Akan aku coba lagi untuk lemparnya. Ya, aman, tidak terjadi backlash, dan lemparannya semakin jauh kawan-kawan ya. Jadi pada dasarnya menggunakan reel bed casting DC itu mungkin tidak seperti kita menggunakan reel bed casting Shimano yang lain. Mungkin untuk long cast-nya cukup lumayan jauh untuk reel ini, tapi mungkin lebih nyaman ketika kita menggunakan MGL yang shallow spool, tapi kurang dari MGL itu sendiri karena spoolnya tidak terlalu dalam ya, dangkal ya. Mungkin hanya bisa menggunakan PE yang sedikit kecil, mungkin PE2, PE2,5 itu kalau ini menggunakan PE3, dan ini sekitar 80 meter yang digunakan di dalam PE ini. Akan aku coba lagi untuk melemparkannya seberapa jauh menggunakan reel bed casting DC ini. Akan
Akan aku coba kendorkan lagi sampai ketemu limit backlashnya kawan-kawan. Aman, tidak terjadi backlash, dan di sini saya menggunakan brick ibu jari sebagai tambahan bricknya. Mungkin kalau tanpa menggunakan tambahan brick ibu jari tetap akan mudah terjadi backlash ya kawan-kawan ya. Jadi bisa saja menggunakan reel bed casting DC itu bisa terjadi backlash, apalagi kalau semisalkan kita ketika memecutkan joran itu umpan kita menyangkut di belakang, mungkin di rumput ataupun di pohon ya, ataupun di ranting, bisa saja itu terjadi backlash. Nah, itu yang harus diwaspadai. Caranya bagaimana? Aku pernah memberikan sedikit triknya. Jadi kita biasakan untuk ibu jari kita itu berada di sini. Ketika umpan nyangkut di belakang, refleks ibu jari kita itu langsung menutup seperti ini, sehingga terjadi backlash tetapi tidak terlalu parah, sehingga kita tidak membuang PE terlalu banyak, ataupun malah tidak membuang sama sekali, tinggal kita tarik mundur lagi sudah bisa digunakan. Jadi seperti itu kan kawan. Nah, ini akan aku coba lagi karena di sini sudah settingannya sudah 1 ya, tidak bisa disetting lagi. Akan aku kendorkan lagi. Nah, ini kawan-kawan. Ini mengencangkannya arah ke sini ya, ini aku kendorkan lagi. Jaraknya dari sini sampai sini, perhatikan. Kalau sini sampai sedikit sampai goyang. Cukup lumayan kan kawan, untuk long castnya menggunakan reel bed casting DC ini cukup lumayan jauh. Terus untuk tensionernya ini juga sudah terlalu lumayan cukup kebuka ya. Nah, ini bentar lagi mau lepas ini, jadi aku bukanya juga terlalu banyak, ini takutnya nanti malah hilang, bisa terjadi hilang. Jadi mungkin ini batas dari ataupun limit dari long castnya menggunakan reel DC ini. Dan aman, tidak terjadi backlash kalau ketika kita melemparkannya dengan cara yang tepat ataupun teknik yang tepat. Kalau kita masih belum bisa menguasai untuk lemparannya, mungkin bisa saja terjadi backlash kawan-kawan. Jadi bukan berarti ketika kita menggunakan reel bed casting Curado DC ini tidak akan terjadi backlash. Bisa saja terjadi backlash dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi dengan menggunakan digital control ini, reel DC ini sangat-sangat membantu sekali untuk mengurangi terjadinya backlash kawan-kawan, dan sangat mudah. Terus untuk reel ini sendiri juga dibanderol dengan harga yang cukup lumayan di atas 3 juta ya kawan-kawan ya, untuk reel DC Shimano Curado DC ini 151 XG ini. Dan apakah layak kita untuk membeli reel ini? Mungkin saja layak. Untuk kalau saya pribadi mungkin layak ya, untuk kita miliki reel ini dengan kualitas, dengan bahan, dengan teknologi yang digunakan, dengan kenyamanan yang kita dapat menggunakan reel ini, sangat pantas kita untuk membayar di harga di atas 3 juta ini. Akan aku coba lagi kawan-kawan sekali lagi untuk melemparkannya. Nah, ini perhatikan, ini ketika angin sedikit mengarah ke sini terjadi backlash tapi tidak berlebihan. Ini sangat membantu sekali untuk digital control tersebut. Tinggal kita tarik 3-4 tarikan sudah selesai. Ini tadi sedikit melawan angin, posisi anginnya mengarah ke sini ya kawan-kawan ya. Nah, ini bisa kalian lihat dari PE nya sendiri, ini arahnya ke sini, ke tiup angin ya. Akan aku coba lagi untuk lemparnya. Nah, sama, tapi backlash-nya ini tidak berlebihan, hanya sedang saja ketika kita gunakan. Dan ini di brick 1 tensionernya mungkin 3 kali atau 4 kali putaran sudah lepas untuk tutup knob tension spoolnya. Jadi sangat longgar sekali untuk knob tension spoolnya. Jadi mungkin itu adalah batas maksimal untuk long castnya. Nah, itu kan kawan, lumayan jauh untuk long castnya. Kalau kita menggunakan umpan sedikit berat atau lebih berat lagi dari ini, tapi disesuaikan dengan piranti yang kita gunakan ya, mungkin dari joran kita gunakan yang lipnya lebih besar lagi, mungkin bisa lebih jauh untuk long castnya. Terus PE ini karena digunakan PE3, kalau PE2 mungkin juga cukup lumayan jauh, tetapi risiko menggunakan PE lebih kecil ketika terjadi backlash, maka akan semakin sulit untuk kita membenarkan kembali atau mengembalikan kembali posisi PE nya tersebut. Bisa-bisa nanti malah dipotong, tapi biasanya masih tetap aman asalkan kita melemparkannya dengan teknik yang tepat, dengan cara yang tepat kan kawan.
Itu saja untuk review reel Shimano Curado DC151XG ini. Jadi pada dasarnya kawan-kawan, untuk reel backcasting Curado DC ini bisa saja terjadi backlash. Walaupun di sini sudah ada digital control yang mengatur untuk perputaran spool atau lajunya umpan ketika jatuh ke air, sebelum jatuh ke air. Nah, digital control ini akan mengatur untuk melakukan pengeriman sendiri. Tapi masih bisa terjadi backlash, tetapi sangat meminimalisir sekali atau mengurangi terjadinya backlash. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Terus tambahan ya, ini suara khas dari reel DC, khususnya reel Shimano Curado DC ataupun Shimano yang menggunakan sistem DC. Jadi ketika kita lemparkan seperti ini, suaranya khas, ada suara swingnya khas dari Shimano Curado DC ataupun reel Shimano yang menggunakan teknologi DC kawan-kawan ya. Ini yang menjadi poin tersendiri dari reel Shimano tersebut, dan sangat nyaman, gulungannya juga sangat smooth. Dengan rasio yang besar ini sangat nyaman untuk kita menggunakan umpan-umpan geol ataupun umpan-umpan bassbait ya, untuk mencari ikan toman. Sangat nyaman sekali untuk menggunakan reel atau backcasting ini. Nah, mungkin itu saja untuk reviewnya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Video ini aku buat bukan maksud untuk menggurui, hanya sedikit berbagi pengalaman untuk kawan-kawan siapa tahu ingin membeli sebuah reel baitcasting. Ini adalah reel baitcasting Shimano Curado DC151XG dengan harga yang sedikit menguras kantong, termasuk reel sultan di atas 3 jutaan ya kawan-kawan ya. Nah, ini bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan siapa tahu yang berminat menggunakan reel ini. Sangat mudah, sangat nyaman settingnya, dan untuk smoothnya sangat smooth sekali. Terus kita juga aman, tidak mudah terjadi backlash. Nah, itu gunanya untuk menggunakan sistem digital control atau microchip yang digunakan pada Shimano Curado DC ini. Itu saja untuk reviewnya, semoga bermanfaat. Salam strike dari Kalimantan.